Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Bila kami boleh berkumpul di sini, ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Siapkan tanah hati lapang anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, agar setiap firman yang ditaburkan itu bisa berakar, bertumbuh, berbuah 30 bahkan sampai 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang sudah siap mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk saudara. Shalom. Oke saudara, sebelum memulai saya mau kasih sebuah peringatan dulu. Materi yang akan saya bawakan ini tergolong cukup berat saudara. Dan bisa dibilang baru untuk gereja kita. Jadi saya mohon maaf kalau saudara mungkin datang ke sini istilahnya kayak pengen mendapatkan motivasi. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru saudara. Amin saudara. Oke, kita langsung aja buka slide-nya. Saya akan bacakan saudara dari 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Seperti judulnya saudara, kita hari ini akan bahas roh antikristus. Nah saudara, mungkin saudara yang ada di sini waktu dengar kata antikristus, di pikiran saudara langsung mikir chip 666 ya kan? Atau perang dunia, Armageddon segala macam, kiamat, pokoknya yang serem-serem. Nah tapi saudara, ternyata kalau kita pelajarin, antikris itu nggak selalu bicara tentang hal-hal kayak gitu saudara. Oke, kita lihat dulu sejarahnya. Boleh langsung? Oke. Nah saudara, ternyata antikristus itu digunakan, istilah antikristus itu ternyata dulunya itu digunakan untuk menunjukkan sebuah ajaran sesat yang dinamakan Gnostikisme. Apa itu? Itu adalah ajaran yang menyebut bahwa Yesus bukan manusia. Jadi mereka menyangkal bahwa Yesus itu bukan manusia. Nah, base atau dasarnya mereka ini dari filsafatnya Plato, saudara. Namanya dualisme, yang percaya bahwa daging itu jahat, roh itu baik. Jadi karena daging jahat, rohnya baik, Yesus itu bukan daging. Yesus itu roh. Nah makanya mereka percaya kalau yang disalib itu bukan Yesus saudara. Nah jadi istilah antikristus itu enggak melulu soal chip 666 atau perang dunia, tetapi bicara soal ajaran sesat. Kalau di sini contohnya adalah Christian Science yang modern ya saudara. Nah lanjut, dan antikristus saudara itu dibagi jadi dua saudara ya. Antikristus itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu antikristusnya sendiri, itu adalah pelaku atau orangnya. Oke. Itu ada di 1 Yohanes 2 ayat ke-18. Nanti saudara bisa baca sendiri di situ. Nah, yang kedua itu ada, lanjut lagi boleh? Roh antikristus. Yaitu adalah pengaruh atau dorongan untuk menyangkal kemanusiaan Kristus. Tetapi hari ini saudara, saya pinjam istilah ini, bukan pinjam atau pakai saudara, di zaman sekarang adalah segala sesuatu yang membuat umat Tuhan, kita semua, itu menyangkal kebenaran dan keberadaan Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini saudara, roh antikristus. Nah pertanyaannya, seperti apa roh antikristus itu? Boleh next. Nah saudara, salah satu roh antikristus atau seenggaknya yang terpengaruh oleh roh antikristus di zaman modern ini adalah agama humanis, saudara. Saudara, ini agama humanis ini beda sama humanity. Humanity itu kemanusiaan. Bicara soal kehidupan manusia, bicara soal hak-hak manusia. Tetapi agama humanis ini kepercayaan yang baru ada sekitar abad ke-20, saudara. Nah pertanyaannya,
Kenapa bisa dibilang agama humanis ini adalah roh antikristus modern? Saya kasih 3 alasan, saudara. Alasan yang pertama adalah secara gamblang, secara tegas mereka menolak keberadaan Tuhan. Di Humanis Manifestonya yang pertama, saudara, ini jelas banget. Saya langsung ngambil dari webnya mereka. Dikatakan apa? Agama humanis, religious humanis, regards the universe as self-existing, not created. Mereka percaya atau mereka menganggap bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya, saudara. Bukan diciptakan. Dan ini jelas-jelas bertentangan dengan apa? Boleh next? Kejadian 1 ayat 1 berkata apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, lanjut. Dan di webnya, saudara, kalau kita perdalam lagi, kita akan nemuin jargonnya mereka, itu udah jelas banget. Anda bisa lihat sendiri. Bacanya apa, saudara? Good without a God. Wow. Jadi secara frontal mereka udah bilang hidup tanpa Tuhan. Ini salah satu yang saya capture, belum. Yang saya capture ini adalah misinya mereka, saudara. Misinya mereka itu adalah menjadikan gaya hidup tanpa Tuhan menjadi gaya hidup yang diterima dan dihargain. Bukan cuma itu, boleh next lagi. Oke. Nah, saudara lihat di sini. Ini adalah beberapa contoh dari iklannya mereka, saudara. Promosinya mereka akan keyakinan mereka. Ini bukan di web, bukan di sosmed, tapi ini di billboard. Artinya Anda akan lihat iklan ini kalau lagi jalan di tol, lagi jalan di jalanan gitu. Naik motor, naik mobil, Anda akan ngelihat. Apa nih pesannya mereka? Don't believe in God, you are not alone. Visit us. Bayangin, saudara. Artinya apa? Kita ngelihat di sini bahwa mereka ini jelas-jelas secara gamblang mereka menolak Tuhan. Dan dari sini aja kita udah ngelihat bahwa agama humanis ini bisa dibilang udah jelas ini roh antikristus, saudara. Nah, mungkin di sini ada yang mikir, ngapain sih kita bahas kayak gini? Kenapa nggak bahas yang lain aja gitu, kekhawatiran atau apa ya kan? Atau kenapa? Mungkin ada di sini yang mikir, ya itu haknya dia. Emang kenapa sih? Biar aja dia nggak percaya Tuhan. Oke, kita lihat faktanya, saudara. Nah, saudara, ini adalah sebuah badan penelitian, pewforum.org. Kurang lebih 10 tahun yang lalu mereka mengadakan sebuah penelitian untuk cari tahu berapa banyak jumlah pemeluk di setiap agama, pemeluk agama di setiap agamanya. Dan bagian yang saya highlight, saudara, mereka menemukan ternyata people around the globe, orang di seluruh dunia, ada 1,1 miliar atau 16% populasi di dunia ini yang sudah tidak terafiliasi dengan agama. Artinya antara dia udah jadi ateis sekarang, atau dia udah jadi agnostik, udah gak punya agama, saudara. Artinya bisa dibilang 1 dari 7 orang yang Anda temuin, itu udah mungkin gak percaya Tuhan, saudara. Tapi mungkin ada yang bilang, itu kan di luar. Oke. Kenyataannya, saudara, penelitian ini udah 10 tahun yang lalu, 2012. Kemungkinan besar angkanya tambah banyak. Mungkin Anda yang di sini anak-anak muda atau orang tua pernah ketemu teman-temannya atau lingkungannya yang mungkin dia Kristen, saudara, tapi udah gak percaya Tuhan. Kenapa? Karena begini, saudara, ateis atau gerakan ateisme itu ada 2 macam. Yang pertama itu ateis teoritis, dia nggak percaya Tuhan karena dia belajar, ya, karena dia belajar. Contohnya adalah Richard Dawkins, gitu, yang terkenal dengan God Delusion, gitu ya. Tapi ada yang tipe kedua, dan tipe kedua ini paling banyak. Namanya adalah ateis praktis. Apa bedanya? Bedanya gini. Mereka datang ke gereja, mereka datang ke tempat ibadah, tapi sebenarnya nyangkal Tuhan. Nah, ini yang berbahaya, teman, saudara. Nah, jadi itu adalah alasan yang pertama kenapa agama humanis ini adalah roh antikristus modern, saudara. Dan alasan yang kedua,
Kenapa mereka bisa dibilang roh antikristus modern? Alasan yang kedua adalah karena mereka mendukung aborsi. Boleh langsung? Di Humanis Manifestonya yang kedua, mereka dengan jelas berkata, the right to birth control, abortion, and divorce should be recognized. Harus diakui. Dan ini jelas menentang firman Tuhan, boleh? Yang mengatakan apa? Jangan membunuh, saudara. Nah, tetapi orang-orang yang mendukung aborsi, saudara, selain humanis, itu disebut pro-choice. Kalau pernah dengar pro-choice, biasanya di Amerika itu ada namanya pro-choice, yang mereka yang mendukung aborsi. Mereka bilang, kenapa mereka melakukan aborsi atau mendukung aborsi? Karena mereka menganggap janin yang ada di dalam perut wanita itu belum sepenuhnya manusia, atau dibilang masih setengah manusia. Bahkan gak tanggung-tanggung, saudara, mereka pakai ayat Alkitab. Boleh lanjut? Di Alkitab mereka bilang, mereka pakai salah satunya, mereka pakai Kejadian 2 ayat 7, yang dibilang apa? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Mereka pakai argumen ini mengatakan bahwa yang dibilang manusia itu yang udah bernafas. Jadi kalau janin itu belum dibilang manusia, benar. Kenapa? Karena belum bernafas, saudara. Pertanyaannya benar nggak kayak gitu? Ayo kita lihat lagi. Oke, saya kasih seenggaknya 2 argumen kenapa kita harus menolak aborsi. Yang pertama, karena melanggar firman Tuhan. Kita langsung lihat. Nah, saudara, di sini saya ambil dari Keluaran 21 ayat 22 sampai 24. Saya bacakan, apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Boleh lanjut next. Nah, saudara, kata kandungan di sini, mohon maaf, saya salah kirim slide, jadi belum saya revisi. Nah, tapi di sini kata kandungan, saudara, ini kan Tuhan yang ngomong. Kata kandungan di sini itu menggunakan kata yelet. Oke. Nah, kata yelet ini biasanya dipakai itu untuk menunjukkan bayi atau anak kecil, bahkan dewasa muda, saudara. Dan Tuhan pakai kata yelet. Artinya apa, saudara? Arti dari kata-katanya aja Tuhan udah menganggap bahwa janin adalah seorang manusia. Dan yang kedua, hukuman yang dipakai untuk orang yang menggugurkan kandungan orang itu sama dengan hukuman manusia dewasa. Artinya dari 2 argumen yang ini, 2 poin yang ini, kita ngelihat bahwa Tuhan menganggap janin yang ada di dalam perut wanita itu seorang manusia, saudara. Saudara, kebetulan saya pembina youth, jadi saya banyak saya banyak ketemu masalah anak muda, saudara. Kebanyakan masalah anak muda itu biasanya free sex gitu ya. Nah, kalau udah free sex, biasanya ada aja yang kejebolan gitu. Dan saudara, setiap kali mereka datang ke saya, cerita gitu ya, gimana harus ngapain, saya cuma bilang, yang pertama kali dilakuin, jangan gugurin, saudara. Kenapa? Karena kalau kita mendukung aborsi, artinya apa? Kita malah nambah dosa, betul gak, saudara? Kenapa? Karena pada dasarnya seperti yang kita lihat, bagi Tuhan, janin yang di dalam perut wanita itu adalah seorang manusia. Dan hal ini didukung juga dengan fakta sains. Boleh lanjut? Oke, sains modern bilang apa? Di dalam tubuh manusia ada 46 kromosom. Saya mungkin nggak tahu kromosom apa, nggak apa-apa. Dan itu ditemukan juga di dalam janin, saudara. Artinya apa? Jadi gini, Alkitab dan sains dua-duanya mendukung kalau bayi di dalam perut wanita itu adalah seorang manusia seutuhnya. Tapi saudara, puji Tuhan, di Indonesia ini ada hukum yang mengatur aborsi ilegal. Ya. Nah, tetapi walaupun udah diatur, ada hukumnya, ada fakta yang cukup mengerikan. Boleh next? Saya ambil dari media Indonesia, saudara.
Ditemukan ternyata ada sedikitnya 2 juta janin digugurkan dengan omset mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Anda kebayang di Indonesia yang masih diatur sama hukum 2 juta janin. Gimana kalau dikembalikan ke orangnya atas nama hak? Ada berapa juta janin yang akan digugurkan? Ada berapa banyak anugerah Tuhan yang disia-siakan, saudara? Dan ini alasan yang kedua. Alasan ketiga yang terakhir. Oke. Alasan ketiga kenapa agama humanis ini adalah roh antikristus. Karena 3, mereka mendukung LGBT. Saudara, saya mau bilang dulu, waktu saya ngomong ini bukan berarti saya benci dengan orang-orang LGBT. Enggak, saudara. Seperti yang saya bilang tadi, saya pembina youth. Di youth saya ada beberapa orang yang saya tahu mereka LGBT. Kita terima dia, kita nggak tolak, tapi yang kita tolak dosanya. Jadi kita terima orangnya, dosanya kita tolak. Jadi waktu saya ngomong kayak gini, saudara, bukan berarti saya benci sama orang-orang LGBT. Nah, oke, saya lanjutin. Nah, saudara, kaum humanis ini mereka dengan tegas mendukung LGBT. Anda bisa lihat sendiri nih webnya. Kalau yang tadi webnya US, kalau yang sekarang UK. Dan ini jelas banget bertentangan dengan firman Tuhan. Boleh lanjut? Di 1 Korintus 9 ayat 9 dikatakan apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Artinya pemburit di sini itu homoseksual, saudara. Jelas ayatnya. Orang homoseksual kalau tidak bertobat, tidak bisa masuk kerajaan Tuhan. Dan di Imamat 18 dikuatin, dibilang apa? Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Saudara, jadi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, nggak ada satupun yang mendukung LGBT. Nah cuman saudara, waktu saya dalemin materinya, saya kaget, saudara. Ternyata gerakan LGBT ini udah bener-bener bisa dibilang kuat dan bervariasi. Dan mereka sampai akhirnya, mungkin saya nggak tahu apa putus asa atau gimana, saudara. Tapi mereka sampai mengubah firman Tuhan. Kita boleh lihat, lanjut, next. Oke, saudara, ini web yang baru saya temuin kurang lebih 1-2 minggu yang lalu, saudara. Dan jujur, ini bikin saya kaget. Anda bisa lihat sendiri, jadi sekarang ada teologi baru, saudara. Teologi baru itu adalah pandangan Kristen, oke, pandangan tentang Tuhan, yang disebut queer teologi. Ini apa sih? Intinya gini, mereka bilang Alkitab itu mendukung LGBT, itu jelas. Di webnya mereka bilang apa? Dari Kejadian sampai ke Wahyu, Alkitab mengabarkan kabar baik untuk LGBT, saudara. Nah saudara, salah satu yang bikin saya tambah kaget, salah satu tokohnya mereka itu bilang gini, karena saking pengennya diterima sama Alkitab mungkin ya, sampai mereka bilang Yesus itu adalah gay, saudara. Serius, saya baca sendiri, mereka menganggap Yesus itu adalah homoseks. Tahu alasannya kenapa? Karena nggak nikah sampai umur 30, saudara. Di sini yang umur 30 belum nikah, cowok. Ya, mereka sampai bilang kalau Yesus itu gay. Kenapa? Karena nggak menikah, saudara. Bayangin, sampai sebegitu menyimpangnya dari ajaran kekristenan yang asli. Dan di sebelahnya ada namanya gay Bible, saudara. Ini apaan? Ya jelas, ini Alkitab gay. Di sini dibilang apa? Ini adalah Alkitab versi terbaru yang termasuk di dalamnya itu ada perjanjian baru dan juga hukum terbaru dari Tuhan, saudara. Jadi orang-orang yang menulis kitab ini, mereka bilang kalau mereka dapat pewahyuan dari Tuhan, ya kan? Dapat pewahyuan, dan mereka bilang kalau ternyata Tuhan itu
menerima, saudara, bukan menerima, sorry. Bahkan dibilang dari yang saya baca, ini saya udah baca, saudara, sebagian. Di tulisannya dia bilang gini, kalau ternyata waktu dia ketemu Tuhan Yesus, bisa dibilang kayak gitu, dia dibawa masuk ke surga, saya nggak tahu dia mimpi atau kayak gimana, dibilang, Yesus bilang gini, iya, pernikahan gay marriage is equal in my father's kingdom. Jadi dibilang di kerajaan surga, it's okay gay marriage, nggak ada masalah, saudara. Dan bahkan mereka bilang apa? Bahwa wanitalah yang membawa kehancuran. Lihat saudara, ini keadaan dunia yang sekarang. Dan saya mau kasih satu contoh lagi terakhir. Bagaimana LGBT ini bisa dibilang nge-twist firman Tuhan. Yang terakhir, firmannya. Oke, nah salah satu argumen Alkitab yang mereka pakai untuk menjustifikasi mereka, ini adalah ayat tentang Sodom dan Gomora. Pasti saudara semua tahu tentang Sodom dan Gomora, ya kan? Nah, salah satunya itu adalah mereka meng-highlight kata pakai. Nah, jadi kan ceritanya kalau kita tahu ada 2 orang malaikat datang mampir di rumahnya Lot gitu ya. Dan tiba-tiba digerebek sama warga Sodom gitu ya. Digerebek dan mereka bilang apa? Keluarin. Gue mau pakai istilah gitu. Nah saudara, tapi mereka bilang kata pakai di situ, kalau dalam bahasa Ibraninya itu yada, itu nggak berarti selalu seksual. Istilahnya kayak kita ngomong jalan, kata jalan gitu ya, itu kan bisa aktivitas, bisa alamat gitu ya. Nah mereka juga sama. Oh yada itu nggak selalu berarti seksual, mereka bilang kayak gitu. Nah tapi inilah buktinya kita belajar membaca Alkitab, saudara. Kita harus melihat teks dan konteks. Apa kenyataannya? Boleh? Nah, saudara, kenyataannya kata yada di sini banyak dipakai dalam konteks seksual dalam kitab Kejadian. Ada di Kejadian 4 ayat 1, 17 dan lain sebagainya. Anda bisa baca sendiri. Dan yang kedua, saudara, dalam Kejadian 19 ayat 5 sampai 8 dalam konteks paragrafnya atau konteks ceritanya, ini kan jelas. Tadi 2 malaikat ini digerebek, mereka bilang kami mau pakai mereka gitu ya, kami mau yada sama mereka. Tapi respon dari Lot, Anda bisa lihat sendiri. Kalau emang yada ini bukan berarti seksual, kenapa Lot sampai memberikan 2 anak perawannya sebagai ganti 2 pria yang diselamatkan Lot? Artinya kita di sini bisa narik kesimpulan, saudara, bahwa jelas salah satu hukuman Sodom dan Gomora adalah karena dosa homoseksual. Nah saudara, Alkitab itu nggak pernah mendukung LGBT, saudara. Bukannya menolak, bukannya membenci, memang menerima, tapi kita menolak dosanya, saudara. Nah saudara, tadi itu 3 alasan kenapa agama humanis bisa dibilang roh antikristus, saudara. Dan kenapa? Karena yang pertama apa? Mereka menyangkal kebenaran. Tadi kita udah lihat sendiri, ya kan? Dan kedua apa? Mereka menyangkal keilahian Tuhan Yesus. Boleh next? Oke, saudara, saya bukan orang yang ngefans sama akhir zaman, percayalah, gitu ya. Tetapi salah satu tandanya jelas, saudara. Apa? Banyak orang akan murtad, saudara. Banyak orang yang udah jadi ateis sekarang, orang yang udah gak percaya Tuhan, dulunya itu orang Kristen. Makanya kalau kita belajar sejarah tentang sejarah pencerahan, itu banyak orang Kristen yang udah menyangkal Tuhan. Kalaupun mereka masih Kristen, disebutnya liberal, saudara. Dan kita lihat sendiri tadi, ada 1,1 miliar orang yang udah tidak mau lagi beragama, saudara. Dan yang kedua tadi, boleh dilihat, akan ada, sebelumnya, nabi palsu. Next lagi. Dan yang kedua, saudara, akan ada nabi palsu. Tadi kita udah lihat sendiri bagaimana firman Tuhan dirubah, dikotak-atik supaya sesuai dengan keinginan orangnya.
Nah saudara, pertanyaan emasnya, kita udah lihat keadaan dunia kayak begini saudara. Dunia bukan semakin terang, tapi semakin gelap, gitu ya. Bencana alam ya, bencana pikiran juga saudara. Nah pertanyaan emasnya, apa yang harus kita lakuin? Ada dua hal aja saudara. Yang pertama, yang harus kita lakuin biar kita nggak kebawa, biar kita nggak terpengaruh oleh roh antikristus. Yang pertama adalah miliki komunitas yang sehat. Sini 1 Korintus 15 ayat 33 berkata apa? Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, baik buruknya kita, yang saya belajar 70% dari karakter kita itu hasil dari lingkungan kita. Jadi kalau lingkungan kita baik, kitanya ikut baik. Kalau lingkungan kita buruk, kitanya ikut buruk. Saudara, saya bisa kena sama rokok, minuman keras dan lain sebagainya. Itu bukan karena keluarga saya ngajarin, enggak, tapi karena saya bergaul sama orang, karena pergaulan saya itu yang ngajarin saya, saudara. Nah artinya saat kita mau bisa kuat melawan dunia ini, kalau kita bergaul dengan orang yang salah, kita ikutan sesat saudara. Makanya di gereja ini puji Tuhan kita punya cool. Saudara yang belum ikut cool, yuk ikut cool saudara. Habis ini daftar ke pengerja-pengerja, biar apa? Biar kuat. Dan yang kedua apa yang harus kita lakukan yang terakhir, saya boleh minta pemusik. Yang kedua yang terakhir adalah intim dengan Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara, jelas firman Tuhan bilang apa? Hatinya melekat. Artinya apa? Hubungan, saudara. Saya kalau di youth saya, ke anak-anak youth saya selalu bilang, siapin waktu buat Tuhan. Nah saya mau tanya ke saudara, berapa banyak yang Anda siapin buat Tuhan setiap harinya? Saudara, kalau kita cuman ketemu Tuhan hari Minggu, percayalah Anda gak akan kuat. Tapi kalau Anda siapin setiap waktu untuk ketemu Tuhan, itu akan membuat diri kita makin kuat saudara. Nah saudara, jadi ada dua hal yang akan kita lakukan untuk kita bisa kuat. Yang pertama apa? Miliki komunitas yang sehat. Yang kedua, intim dengan Tuhan. Nah saudara, saya akan tutup khotbah ini dengan satu kesaksian saudara. Nah saudara, jujur saya sebenarnya berat bawa ini saudara. Karena saya tahu ini satu hal yang baru, satu hal yang gak familiar di jemaat ya. Tetapi jujur waktu saya dijadwal, saya tanya sama Tuhan, saya harus bawa apa? Yang muncul pertama kali di dalam diri saya itu berhala saudara. Hah, kok berhala? Maksudnya apa nih? Nah waktu saya gali, dapatlah ini saudara, roh antikristus. Nah saya nggak tahu kebetulan atau bagaimana, tapi ini cocok, ini nyambung dengan khotbah Pak Yongki tadi pagi tentang bait Allah ketiga. Jujur saya nggak ada rencana, nggak ada kontek-kontekan, tapi saya nggak tahu kenapa ini nyambung saudara. Nah tapi yang saya tahu, kalau ini dari Tuhan, artinya ini akan bawa kebaikan buat kita semua. Nah saudara, saya mau tutup dengan satu kesaksian. Mungkin di sini saudara yang datang hari ini, mungkin datang dengan keraguan sama Tuhan. Apalagi dengan masalah yang bertubi-tubi kayak begini saudara. Mungkin banyak dari Anda yang udah gak lagi percaya sama Tuhan. Anda datang ke gereja mungkin ya hari Minggu, otomatis gitu kan. Bukan dengan kerinduan. Atau mungkin Anda udah gak percaya sama Alkitab. Mungkin Anda pikir ini mah buku sastra buatan orang. Mungkin, saya gak tahu. Tapi saudara, saya mau bilang, firman Tuhan masih hidup sampai hari ini. Saudara gini, waktu umur 5 tahun, saya hampir meninggal saudara. Kenapa? Karena waktu itu
saya hampir ketiban TV yang kesamber petir. Oke? Ketiban TV yang kesamber petir. Jadi gimana ceritanya gini? Jadi waktu saya umur 5 tahun, saya seneng banget makan itu di bawah TV persis, saudara. Jadi TV-nya itu ada di lemari TV gitu ya. Nah, anggaplah ini TV-nya dan saya itu benar-benar ini piring dan saya di situ, ini TV-nya. Jadi saya makan sambil ngedongak begini, saudara. Gitu, emang aneh aja sih. Dan waktu saya makan, saudara, lagi asik makan sambil nonton, tiba-tiba itu keadaannya berubah. Jadi putih, tiba-tiba jadi terang putih banget, saudara. Kalau Anda main Counter Strike atau main PUBG, itu kayak dilempar flashbang. Jadi putih semua. Nah saudara, tiba-tiba waktu keadaan lagi putih kayak gitu, tiba-tiba muncul sesosok orang tinggi besar, saudara, ukurannya kayak saya. Dan waktu dia muncul, itu posisinya kayak gini, saudara. Jadi posisi narik. Nah waktu itu tuh saya lagi ada di bawah lantai, duduk bersila. Jadi kebayang ya saudara, sambil makan. Dan tiba-tiba muncul sesosok tinggi gede, posisi kayak gitu. Nah kalau saya gambarin bentuknya, Anda ketik aja di Google, malaikat, saudara. Tapi bedanya, ini gak bersayap aja. Dan saya gak ngeliat mukanya, karena mukanya bersinar-sinar, mengkilap. Nah waktu kejadian itu kurang lebih 2-3 detik waktunya, saudara. Kejadiannya 2-3 detik. Dan apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba waktu semuanya kembali normal, saya udah ada di tempat lain. Dari yang di sini, tiba-tiba saya ada di sini, saudara, sambil terduduk. Dan apa yang terjadi, saudara? Piring yang saya makan itu udah hancur, ketimpa TV ukuran 21 inch, TV tabung, bukan TV kayak gini, saudara. Kenapa? Karena ternyata TV-nya kesambar petir, karena waktu itu hujan, saudara. Dan artinya apa, saudara? Mari kita buka Matius 18 ayat 10, boleh ditampilin? Apa yang saya mau katakan di sini, saudara? Oke. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Saudara, saya pengen bilang gini, firman ini ditulis 2000 tahun yang lalu, setuju ya? 2000 tahun yang lalu. Tapi hari ini masih terjadi, saudara. Artinya apa, saudara? Firman Tuhan itu tetap sama hari ini, kemarin, sampai selama-lamanya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, untuk Anda yang hari ini meragukan Tuhan, saya cuma mau kasih tahu, Tuhan tetap setia nunggu Anda. Kenapa? Karena emang itu sifatnya, saudara. Firman Tuhan berkata, walaupun kita nggak setia, Dia tetap setia. Karena Dia apa? Nggak bisa nyangkal dirinya. Itu nature-nya Dia. Jadi saudara, saya mau ajak hari ini, yuk kita kuatin lagi iman kita sama Tuhan. Amin, saudara. Kita tundukin kepala kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong